Sebelum Islam datang, Jazirah Arab bukanlah tanah yang hampa iman. Ia justru sebuah panggung besar di mana berbagai kepercayaan tumbuh, berbenturan dan mencari tempatnya masing-masing di hati manusia. Mari kita berjalan mundur, menelusuri lorong waktu ke masa sebelum tahun 610 Masehi, ketika wahyu pertama belum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terdapat beberapa agama atau keyakinan di bangsa Arab ketika itu. Yang pertama ada paganisme Arab atau penyembah berhala. Ini adalah agama mayoritas. Sebagian besar masyarakat Arab ketika itu memeluk paganisme atau penyembah berhala. Mereka menyembah ratusan dewa dan berhala yang mereka yakini mewakili kekuatan alam dan roh leluhur. Ka'bah di Mekah saat itu bukan tempat ibadat tauhid, melainkan rumah bagi lebih dari 300 berhala termasuk Hubal, dewa utama yang diletakkan di atas Ka'bah, serta Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat, dewa-dewa yang disebut dalam Al-Quran sebagai nama-nama yang mereka dan nenek moyang mereka ada-adakan. Orang-orang Arab memohon perlindungan, keberuntungan, dan hasil panen dari berhala-berhala ini. Ritual-ritual mereka pun bercampur antara budaya, mitos, dan sisa-sisa tradisi kuno dari Babilonia dan Fenisia. Paganisme menjadi agama yang kuat bukan karena keyakinannya, tapi karena diwariskan turun-temurun dan dijaga oleh elit Quraisy yang menjadikannya sumber kekuatan dan keberuntungan. Yang kedua, ada agama Hanifiyah atau jejak agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tengah gelapnya penyembahan berhala, ada segelintir orang yang menolak politeisme. Mereka disebut orang-orang Hanif, yaitu orang-orang yang tetap berpegang pada ajaran tauhid Nabi Ibrahim. Mereka tidak menyembah berhala, tidak mengikuti ritual pagan, dan hidup mencari kebenaran. Mereka ini minoritas yang dianggap aneh oleh masyarakat sekitarnya. Beberapa tokoh terkenal dari kalangan Hanifiyah bahkan tercatat dalam sejarah seperti Zaid bin Amr bin Nufail, paman dari Umar bin Khattab. Ia menolak menyembah patung dan mengembara mencari agama yang mengajarkan tauhid sejati, namun meninggal sebelum Islam datang. Para Hanif ini adalah saksi sunyi dari langit yang belum mengirimkan wahyu selama berabad-abad. Kemudian berikutnya ada agama Yahudi, warisan kitab dan hukum Taurat. Agama Yahudi juga memiliki tempat di Jazirah Arab, terutama di wilayah Yaman dan lebih besar lagi di Hijaz, bagian utara seperti Yathrib, yang kelak menjadi Madinah. Kemudian suku-suku Yahudi seperti Bani Qainuqa, ada Bani Nadir dan Bani Quraidah membawa serta kitab Taurat dan tradisi keagamaan yang kuat. Mereka hidup dengan sistem komunitas yang tertutup, menjalankan hukum Musa dan menanti-nantikan datangnya seorang nabi terakhir yang mereka harap akan lahir dari kalangan mereka. Namun harapan itu kelak akan berubah menjadi ujian besar ketika nabi yang datang justru berasal dari keturunan Ismail alaihissalam. Kemudian yang keempat ada Kristen, warisan timur dari Injil. Agama Kristen juga telah menyebar di bagian selatan dan utara Jazirah Arab. Di Najran misalnya, sebuah kota di wilayah Yaman, komunitas Nasrani hidup cukup kuat dengan gereja dan keuskupan. Mereka adalah bagian dari aliran Kristen Timur yang seringkali berbeda keyakinan dengan gereja Romawi. Di utara ada kerajaan Ghassan yang menjadi sekutu Romawi Timur menganut Kristen monofisit. Mereka percaya pada Yesus sebagai nabi dan utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Kristen masuk ke Arab melalui misi dakwah dan jalur dagang, namun tidak pernah menjadi agama mayoritas. Kemudian yang kelima ada Zoroastrianisme, cahaya dan kegelapan dari Persia. Zoroastrianisme atau agama Majusi adalah agama resmi Kekaisaran Persia. Meskipun penyebarannya terbatas, pengaruhnya terasa di wilayah Arab Timur seperti Bahrain dan Al-Hirrah. Agama ini mengajarkan dualisme, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, antara terang dan gelap.
Dalam beberapa kelompok kecil Arab, ajaran Zoroaster dikenal terutama lewat hubungan dagang dan militer dengan Persia, namun tidak banyak yang memeluknya secara penuh. Ia lebih hadir sebagai pengaruh budaya ketimbang keyakinan hidup. Jazirah Arab pra-Islam adalah mozaik keyakinan, sebuah dunia yang mencari arah. Sebagian larut dalam tradisi jahiliyah, sebagian kecil mencari bara tauhid yang hampir padam. Ketika akhirnya wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW, bukan hanya satu bangsa yang berubah, melainkan arah sejarah umat manusia pun bergeser. Karena sebelum cahaya datang, ada kegelapan yang harus diakhiri.